kasih, selamat hari Minggu Jemaat Every Nation Makassar. Apa kabarnya? Luar biasa, amin. Saya mengundang Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali bergabung bersama kami. Gereja Every Nation ada untuk menghormati Allah dan menjadikan murid. Mari kita dengan segenap hati, tubuh, jiwa dan roh kita menghampiri tahta kasih karunia Allah. Seperti firman-Nya dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita percaya saat kita memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, tubuh kita, jiwa kita, ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru, ada pemulihan yang baru. Amin. Mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang selalu berlimpah hari demi hari. Dan saat ini kami akan nyatakan Tuhan dengan segenap hati kami, tubuh kami, jiwa kami, roh kami. Kami naikkan syukur hanya bagi Engkau. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, mari nyatakan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Yes Lord. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap
semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari nyanyikan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Yes. Besar anugerah-Mu. Mari nyatakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Nyatakan besar. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi nyatakan. Besar anugerah-Mu. Yes Lord. Berlimpah kasih-Mu Tuhan. Yes, kami rasakan semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Nyatakan besar. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Yes Lord, kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Yes Lord, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah yang melayakkan kami, pengorbanan-Mu Tuhan, keselamatan yang Engkau berikan Bapa. Itulah yang melayakkan kami Tuhan untuk datang kepada Engkau. Because you are great God. Tak ada yang seperti Engkau Tuhan. Because you are powerful. Thank you Lord Jesus.
What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name
Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur akan kebaikan-Mu Tuhan. Inilah kami Bapa. Engkaulah yang melayakan kami Tuhan. Bukan dengan kebaikan kami. Bukan dengan kesalehan kami. Tapi oleh karena Engkau Tuhan yang bekerja lewat pengorbanan, lewat keselamatan yang Engkau berikan. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur akan kebaikan Engkau Tuhan. Hanya Engkaulah yang layak dipuji. Hanya Engkau Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Kristus, senang sekali kita bersama-sama boleh menyembah Tuhan saat ini. Hari ini kita ada dalam satu seri firman Tuhan yang baru, Salt and Light, garam dan terang. Karena Tuhan memanggil kita. Kita adalah gerejanya yang Dia bangun di atas dasar yang teguh, di atas Yesus Kristus. Dan kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita adalah anggota tubuhnya. Dan kita yang ada di dunia ini, sekarang ini, Tuhan kita Yesus Kristus telah ada di sorga, duduk di samping kanan Allah Bapa, dan kita tubuhnya yang ada di dunia ini, kitalah yang diamanatkan untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Nah, kenapa demikian? Tentu saja karena dunia membutuhkan garam dan terang. Karena dunia dalam keadaan gelap, dunia dalam keadaan tawar, hambar, tanpa rasa. Kenapa? Karena dunia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan itu sebabnya kita dipanggil Tuhan. Tuhan mengatakan, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Dan Tuhan memperingatkan kita supaya jangan kita menjadi gelap, jangan kita menjadi tawar. Karena kalau kita yang adalah terang dunia, kalau gereja yang adalah terang dunia, gereja yang adalah garam dunia sudah menjadi gelap, sudah menjadi tawar, wah, apalagi yang bisa diharapkan oleh dunia. Nah, mungkin kita berpikir, kenapa kita mengatakan dunia ini gelap? Bukannya ada begitu banyak orang beragama di dunia ini. Mungkin hanya sedikit saja orang yang ateis. Kebanyakan orang mengaku percaya kepada Tuhan dan memiliki agama. Kenapa kita mengatakan bahwa dunia ini gelap? Dunia ini tawar, sedang menuju kepada kehancuran. Nah, kita akan melihat kondisi dari dunia ini. Kita akan belajar seri firman Tuhan Salt and Light ini dari kitab Yesaya. Hari ini dalam seri yang pertama mengenai kita menjadi garam dan terang dunia. Karena dunia sudah gelap, sekalipun dunia penuh dengan agama. Tetapi agama-agama yang dipraktekkan atau manusia beragama secara palsu. Dan hari ini kita akan belajar seri pertama, Allah dan agama palsu. Maksudnya Allah melawan agama palsu. Teks kita ada dari Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 20. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Bapak Ibu Saudara bisa melihat di dalam layar Bapak Ibu Saudara atau di dalam Alkitab Saudara atau handphone Saudara. Yesaya 1 ayat 10 sampai 20. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru atau sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Sebab semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa,
aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berdoa, berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Mari kita berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan supaya kita memahami firman Tuhan ini dan kehendaknya terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami boleh datang kepadamu saat ini. Dan kami punya kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami tahu firman-Mu bermaksud untuk menyelamatkan kami. Firman-Mu tidak hanya datang untuk menuduh kami, untuk menyatakan bahwa kami dihukum, terhukum dan tidak ada jalan keluar. Tapi Engkau senantiasa memberi peringatan, namun Engkau juga menjanjikan pemulihan. Karena itu kami minta Roh Kudus menolong kami untuk memahami firman, supaya kami boleh mengerti kehendak Engkau. Kami tahu kebenaran itu dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, apa yang baru kita baca dari kitab Yesaya? Nabi Yesaya menyampaikan nubuat ini kepada orang Israel atau kerajaan Yehuda. Ya, sekitar tahun 700-an sebelum Masehi, ya, kurang lebih 2750 tahun yang lalu. Dan ini disampaikan kepada orang Israel, orang yang tahu Allah yang sejati, pencipta langit dan bumi, Yahweh. Tetapi di zaman Yesaya ini, ketika Yesaya bernubuat kepada mereka, seperti yang kita baca, bahwa Tuhan, Allah menentang mereka, Allah menentang orang Israel ini. Sekalipun mereka punya ibadah-ibadah, sekalipun mereka masih melakukan ibadah penyembahan kepada Tuhan, korban-korban mereka tetap lakukan, tetapi Allah menentang mereka. Seperti yang kita baca, bahwa agama mereka adalah agama yang palsu. Allah menentang itu. Ayat 10 Tuhan mengatakan, dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Bayangkan, Tuhan menyebut orang Israel ini, bangsa Israel ini, pemimpin-pemimpin mereka, raja-raja mereka adalah manusia Sodom. Dan kita tahu apa yang dimaksud dengan itu. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat Gomora. Sodom dan Gomora adalah bangsa yang begitu jahat, yang membuat Tuhan murka kepada mereka dan kota itu hancur sehancur-hancurnya karena begitu jahatnya orang-orang di situ. Dan Tuhan mengatakan kepada orang Israel ini bahwa, hei kamu manusia Sodom, orang Gomora, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Mereka, orang Israel ini tetap beribadah. Mereka mengorbankan korban-korban seperti yang ditulis di dalam hukum Taurat mereka. Dia bilang, apa gunanya? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu, gemukan darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Bukan karena Tuhan bosan itu tiap hari dia makan, bukan sama sekali Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang dimaksud Tuhan dengan mengatakan itu adalah bahwa Tuhan menentang bahwa perbuatan agama kalian itu palsu. Kamu tidak sungguh-sungguh. Dan apa itu agama yang palsu yang Tuhan tentang ini? Agama palsu, mereka menyembah Tuhan hanya di dalam bentuk, tetapi tanpa esensi. Tidak ada esensi dalam penyembahan mereka, hanya bentuk. Mereka mengorbankan hewan. Itu adalah bentuk saja dari ibadah mereka, tapi hati mereka jahat.
Mereka tidak mengasihi Tuhan. Ayat 12 dari Yesaya pasal 1 tadi. Apabila kamu datang untuk menghadap hadiratku, ini firman Tuhan, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jadi sekalipun mereka datang beribadah kepada Tuhan di bait suci Allah, membawa korban-korban semuanya itu, tapi apa yang sedang mereka lakukan bukanlah memuliakan Tuhan. Mereka bukan sedang menyembah Tuhan, mereka hanya sedang menginjak-injak pelataran bait suci. Maksudnya Tuhan, mereka menghina Tuhan, mereka tidak menghormati Tuhan. Tuhan bilang, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, persembahan yang sia-sia, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, ini semua hanya bentuk. Tidak ada esensinya di situ. Hati mereka tidak ada di situ. Aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Penuh kejahatan apa yang mereka lakukan. Mereka memang datang membawa korban, tapi mereka membunuh orang. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, memelihara hari Sabat, tetapi di dalam hari Sabat pun mereka menindas buru-buru mereka. Mereka memaksa orang-orang untuk melayani mereka. Mereka membawa korban, mengatakan nyanyian pujian mungkin kepada Tuhan, tapi di saat yang sama juga mulut mereka penuh dengan kutuk, sumpah serapah. Mulut yang merusak, yang menghancurkan orang-orang, yang menyakiti orang-orang. Penuh dengan kejahatan. Apa yang mereka lakukan. Sekalipun mereka beribadah, katanya. Itu adalah agama palsu. Saudara lihat, kenapa Tuhan Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria itu, ini bukan soal tempat. Dan sebenarnya karena perempuan itu hanya bicarakan masalah tempat. Tapi sebenarnya Tuhan menekankan bahwa bukan soal bentuk penyembahan itu. Bukan soal hal-hal fisik. Kita akan lihat kenapa Tuhan mengatakan demikian. Penjelasannya lebih lanjut di Yohanes 4 ayat 22 sampai 24. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ini lanjutan dari tadi ya, dari percakapan sebelumnya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Lihat, esensi dari penyembahan adalah sikap hati. Tuhan mengatakan, kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Saudara, kalau kita menyembah sesuatu yang tidak kita kenal, kita hanya mengatakan kata-kata yang berulang-ulang, kata-kata tertentu yang kita anggap ini kata-kata hebat, haleluya, haleluya, 7 kali atau doa Bapa kami 10 kali, dan tidak ada hati di situ. Kita tidak kenal kepada siapa kita mengatakan itu, siapa yang kita sedang sembah, ini tidak ada gunanya. Tuhan bukan orang, Tuhan bukan barang, bukan benda yang dibatasi dengan format seperti itu, bentuk-bentuk seperti itu. Ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Tuhan Yesus mengatakan 2000 tahun yang lalu itu. Sudah tiba sekarang dengan kedatangan Tuhan Yesus. Sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Inilah esensi dari penyembahan. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Kenapa? Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Mengapa? Penyembahan yang sejati, esensi dari penyembahan adalah sikap hati, sikap manusia batinnya kita, roh kita adalah karena ayat 24, Allah itu roh. Allah itu roh. Saudara pikir roh itu pusing dengan tempat di mana kita menyembah? Saudara pikir roh itu dipengaruhi dengan kata-kata apa, bahasa apa yang kita pakai? Saudara pikir roh itu dipengaruhi dengan jumlah doa yang kita ucapkan berapa kali? Saudara pikir roh itu dipengaruhi dengan barang-barang apa yang kita bawa persembahkan kepada Tuhan, yang kita pakai sebagai media penyembahan kita? Apakah roh pusing dengan semuanya itu? Tidak sama sekali. Ini Tuhan Yesus katakan. Kenapa dia katakan orang menyembah di dalam roh, penyembah yang benar, yang dikehendaki Allah menyembah di dalam roh? Karena Allah itu roh. Dan apa yang berkenan kepada dia, apa yang berpengaruh kepada Allah, roh Allah adalah manusia batinnya kita, hati kita kepada Tuhan. Itu sangat berpengaruh.
Itu yang dikehendaki Tuhan. Kita menyembah dengan segenap hati kita. Ya saudara, kita ingat, kita adalah gerejanya. Kita adalah garam dan terang dunia. Jangan sampai kita menyembah Tuhan hanya di dalam bentuk dan tidak ada esensinya. Kita datang beribadah kepada Tuhan, saat ini mungkin kita datang menyanyi kepada Tuhan, tapi hati kita tidak ada di situ. Allah adalah roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Esensi dari penyembahan adalah hati kita. Hati yang memang menyukai Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang memuliakan Tuhan. Matius 15 ayat 7-9 Tuhan Yesus menegur orang-orang di zaman mereka, orang-orang beragama ini, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Matius 15 ayat 7. Hai orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara, percuma, sama seperti yang kita baca tadi, yang Yesaya memang katakan, bahwa jangan datang membawa korbanmu yang percuma, yang sia-sia, yang tidak sungguh itu. Kalau kamu hanya beribadah dengan bentuk saja, dengan mulutmu saja, tapi hatimu jauh, tidak ada gunanya. Tuhan tidak senang dengan itu. Itu hanya perintah manusia. Manusia suka membuat aturan-aturan yang kelihatan, format, bentuk, dan menekankan itu. Kita lihat sekarang begitu banyak perdebatan, hanya masalah bentuk, format. Tapi pernahkah kita lihat orang berdebat soal menyembah Tuhan di area esensial mengenai hati? Jarang kan? Kita cuma lihat orang mempersoalkan format. Kapan? Bentuknya seperti apa? Menggunakan apa? Alat apa? Padahal esensi dari penyembahan adalah sikap hati. Bagaimana hati yang menyembah Tuhan? Jadi kita lanjut di Yesaya kembali, Yesaya pasal 1. Ayat 14, perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuan yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Ini tidak ada kesungguhan hati. Tidak ada hati yang menyembah Tuhan, itu sebabnya tangan mereka penuh dengan darah. Mereka membenci manusia yang diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Saudara, agama palsu mengatakan bahwa mereka mengasihi Tuhan, tapi mereka membenci manusia. Mereka mungkin mengasihi satu tempat. Mereka rela menghabiskan uangnya untuk satu bangsa tertentu yang mereka pikir itu bangsanya Tuhan. Mereka rela menghabiskan uangnya untuk pergi ke satu tempat yang katanya itu adalah tempat yang disenangi oleh Tuhan. Terus saudara, sekalipun melakukan semuanya itu, mereka tidak mengasihi manusia. Manusia yang diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Saudara, Tuhan tidak suruh kita mengasihi tempat. Tuhan tidak suruh kita mengasihi hari, event, upacara. Tuhan tidak suruh kita mengasihi itu. Tuhan mau kita mengasihi Dia dan manusia yang diciptakan di dalam rupa dan gambarnya. Saudara, itu esensi dari penyembahan. Kalau kita menyembah dengan hati kita, menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan, kita akan mengasihi sesama kita. Kalau tidak, penyembahan kita hanya bentuk. Dan itu adalah agama palsu. Agama palsu menyembah Tuhan
hanyalah alat untuk mencapai tujuan mereka. Bukan tujuan. Mereka menjadikan penyembahan sebagai alat untuk memenuhi tujuan mereka. Begitu banyak orang menggunakan agama sebagai alat untuk mendapatkan keinginan mereka. Saudara mungkin mendengarkan berita-berita seperti itu. Kritik-kritikan seperti itu, orang-orang menggunakan agama untuk memperoleh keuntungan. Ini juga terjadi di zaman dahulu kala, para nabi bernubuat tentang itu. Firman Tuhan datang kepada mereka menegur tentang itu, tentang ibadah mereka yang tidak sungguh, yang ibadah penyembahan kepada Tuhan bukanlah tujuan, hanya alat yang dipakai oleh mereka. Mereka hanya pragmatis. Yang penting saya melakukan penyembahan ini supaya saya dapatkan apa yang saya inginkan. Di Yeremia pasal 44 ayat 17 dan 18 ini orang-orang Israel ini berkata, tetapi kami akan terus melakukan segala apa yang kami ucapkan, yakni membakar korban kepada ratu sorga. Ini yang ditentang oleh Tuhan. Mereka menyembah Allah lain dan mempersembahkan korban curahan kepadanya seperti telah kami lakukan. Kami sendiri dan nenek moyang kami dan raja-raja kami dan pemuka-pemuka kami di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem. Pada waktu itu kami mempunyai cukup makanan, kami merasa bahagia dan tidak mengalami penderitaan. Itu yang mereka katakan. Tapi sejak kami berhenti membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada ratu sorga, maka kami kekurangan segala-galanya dan kami dihabiskan oleh pedang dan kelaparan. Mengapa mereka menyembah berhala? Mengapa mereka menyembah bukan Tuhan yang sejati? Apa yang mereka katakan? Kenapa mereka terus melakukan itu? Karena ini berhasil. Karena sewaktu kami membawa korban kepada ratu sorga itu, hidup kami baik-baik. Kami kenyang, kami sejahtera. Pragmatis. Hanya menggunakan penyembahan sebagai alat untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Dan saudara, zaman sekarang, dunia zaman sekarang pun tidak beda begitu jauh. Di zaman Tuhan Yesus, di zaman para rasul, 1 Timotius pasal 6 ayat 5, Rasul Paulus menulis, percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Itu. Tidak ada di antara saudara yang mendengarkan khotbah ini, ya, yang seperti itu. Yang ibadah itu hanya dipikir hanya untuk mendapatkan keuntungan. Tapi di luar sana banyak. Karena itu jadilah garam, jadilah terang. Yakobus 4 ayat 2 sampai 4. Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Lihat, di zamannya para rasul, ada orang-orang yang berdoa kepada Tuhan, yang menyembah kepada Tuhan. Tapi apa yang mereka lakukan? Doa mereka hanyalah alat untuk mendapatkan tujuan mereka, keinginan mereka. Dan karena itu Tuhan marah. Tuhan mengatakan, hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Ayat 4. Orang-orang yang tidak setia di sini sebenarnya adalah pesina dalam feminin, ya, dalam bentuk feminin. Artinya seorang perempuan atau istri yang berzina dengan laki-laki lain yang meninggalkan suaminya. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, ini agama palsu. Tuhan menuduh atau mengecam orang-orang Israel yang menyembah Allah-Allah lain. Tuhan mengatakan bahwa mereka seperti orang yang tidak setia, seperti pelacur, pesina. Dan bagaimana kita sekarang, umat Tuhan, bisa menjadi pesina
adalah kalau kita menggunakan Tuhan hanya sebagai alat. Apa yang sedang digambarkan oleh Yakobus tadi tentang seorang istri yang bersinah meninggalkan suaminya. Dia memperalat suaminya. Dia hanya bersama suaminya untuk mendapatkan kebutuhannya. Sudah bisa bayangkan suaminya seorang yang kaya. Dan wanita ini mendapatkan semua hal yang baik dari suaminya. Dia dapat uang dari suaminya, makanan dari suaminya, semua barang-barang perhiasan-perhiasan dari suaminya. Tapi hatinya tidak suka kepada suaminya. Hatinya adalah untuk laki-laki lain. Suaminya hanyalah alat, dia hanya datang kepada suaminya untuk minta uang. Dia datang kepada suaminya hanya minta makanan, minta perhiasan, minta kenyamanan. Tapi dia sama sekali hatinya tidak suka bersama suaminya. Dia suka dengan laki-laki lain. Saudara, ini yang Tuhan sedang gambarkan tentang agama palsu yang hanya menggunakan Tuhan sebagai alat, yang penyembahan kepada Tuhan hanyalah alat dan bukan tujuan itu sendiri. Itu di mata Tuhan adalah orang yang tidak setia, pesina. Saudara, sikap hati yang menyembah adalah kita menginginkan Tuhan. Tuhan adalah yang kita tuju. Bahwa menyembah itu bukan, kita bukan datang hari ini menyembah Tuhan supaya Tuhan memberkati kita. Supaya Tuhan, mungkin besok saya mau ujian, supaya Tuhan buat saya berhasil di dalam ujian. Saya tidak tahu matematika, ya makanya saya datang menyembah Tuhan hari ini supaya besok saya ujian matematika saya bisa lulus, Tuhan membantu saya. Tapi sama sekali kita tidak suka dengan Tuhan. Kita hanya memperalat Tuhan untuk itu. Saudara, itu bukan sikap hati yang menyembah. Sikap hati yang menyembah adalah bahwa kita datang untuk menyembah Tuhan karena itu yang kita inginkan, itu yang kita tuju. Bahwa inilah tempat yang terindah. Di Filipi pasal 1 ayat 20, Rasul Paulus mengatakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah, lihat, ini adalah kerinduan, keinginan yang diharapkan oleh Rasul Paulus, ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ini yang diinginkan oleh Rasul Paulus adalah Kristus dimuliakan, Tuhan dimuliakan. Itu harapannya, itu dambaan hatinya, itu yang membuat dia bersuka cita ketika Kristus itu dimuliakan. Dan dia mengatakan, kenapa dia mengatakan demikian? Apa yang menjadi dasar itu? Ayat 21 dia katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Seperti apa Paulus memuliakan Tuhan? Dia mengatakan ini, karena bagiku hidup adalah Kristus. Dia mau di dalam hidupnya maupun matinya Tuhan dimuliakan. Dan bagaimana itu? Bagaimana memuliakan Tuhan dengan kematian? Dia katakan di sini, mati adalah keuntungan. Ayat 23, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Dia ingin bersama-sama dengan Kristus. Itu keinginan terbesarnya. Kalau soal mati, dia tidak takut dengan kematian. Bukan berarti dia bunuh diri. Tapi maksudnya adalah dia menginginkan Tuhan. Dia tahu kalau dia mati dia akan bersama-sama dengan Tuhan. Dan tidak ada ketakutan di situ. Itu adalah hal terindah yang terjadi di dalam hidup Paulus. Ini hati yang memuliakan Tuhan adalah hati yang ingin bersama, yang Tuhan adalah tujuannya, yang memang apa yang menjadi tujuan hidupnya adalah bersama Tuhan. Kalau saya dapatkan Tuhan, itu dia. Bagaimana dengan hidupnya? Hidup adalah Kristus. Apa yang dia maksud hidup adalah Kristus? Di pasal 3 Filipi ayat 8 dia mengatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus.
Supaya aku memperoleh Kristus. Itu tujuannya. Memperoleh Kristus. Saya dapatkan Kristus. Ini dia. Ini tempat saya. Ada di hadirat Kristus. Di hadapan Kristus. Bersama-sama dengan Kristus. Memperoleh Kristus. Ini dia. Ini tempat saya. Ini tempat saya diterima. Ini tempat saya paling nyaman. Ini tempat saya paling bahagia bersama Kristus. Harta yang paling mahal. Yang paling hebat. Yang keselamatan. Nyawa saya adalah Kristus. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ini hati, sikap hati yang menyembah. Ada seperti itu. Bukan menjadikan Tuhan hanyalah alat untuk mencapai tujuan-tujuan kita yang lain. Bukan berarti kita tidak mendapatkan hal-hal lain dari Tuhan. Tentu saja kita butuh keselamatan dari Tuhan. Tentu saja ketika kita sakit, kita butuh Tuhan menyembuhkan kita. Tentu saja waktu kita menghadapi tantangan, kita menginginkan Tuhan menolong kita, membebaskan kita dari kesulitan yang kita hadapi, memberikan kita jalan keluar. Tidak ada yang salah dengan itu, tapi yang salah adalah kalau kita tidak suka Tuhan. Kita hanya peralat Tuhan untuk membuat kita nyaman. Saudara, Tuhanlah tujuan kita. Ini penyembahan yang sejati. Menyembah Tuhan itulah tujuan itu sendiri. Bukan alat untuk mencapai tujuan-tujuan lain. Dan saudara, Tuhan mengatakan ini kepada orang Israel pada waktu itu. Dan firman ini relevan untuk dunia sekarang ini. Kita tahu begitu banyak orang-orang yang beragama palsu. Yang mempraktekkan agama palsu. Yang hanya menyembah Tuhan di dalam bentuk, tapi tidak ada esensinya. Yang hanya memperalat Tuhan, yang menggunakan agama sebagai sumber keuntungan. Yang mungkin berdoa sebelum makan, tetapi kemudian marah karena makanannya tidak enak. Dan Tuhan mengecam itu. Tuhan mengatakan, saya benci, saya tidak suka dengan ibadahmu itu, dengan korban-korbanmu itu semuanya. Tapi bukan berarti Tuhan meninggalkan dunia yang gelap ini. Dunia yang terjerumus dengan agama palsu ini. Orang-orang yang mempraktekkan agama palsu ini di dalam penghukuman dan tidak ada jalan keluar. Ayat selanjutnya kita lihat bahwa Allah menghendaki pertobatan dan menjanjikan pemulihan. Dan kita gerejanya, kita menjadi bagian yang penting di sini. Kita adalah garam, kita adalah terang. Dan kalau kita mendengarkan firman Tuhan tadi dan mungkin kita merasa tersinggung, kita merasa bahwa kita tidak menyembah Tuhan dengan baik, kita menginginkan banyak hal dan kita berjuang untuk keinginan kita. Mungkin kita berdoa 3 jam tapi kita juga memarahi orang. Kita mungkin tidak pernah absen beribadah setiap hari Minggu. Kita punya saat teduh, tapi kita juga tidak mengasihi orang lain. Mungkin kita menipu, kita menindas orang lain, dan mungkin kita merasa Tuhan marah dengan kita. Tapi Tuhan mengatakan bahwa yang dia inginkan adalah pertobatan. Di ayat 16, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak-hak anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Bertobatlah, Tuhan minta. Ayat 18, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kasumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan makan hasil baik dari negeri itu. Tapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Tuhan mengatakan ini kepada orang Israel pada waktu itu. Dia tidak mau mereka binasa oleh pedang. Dia mau mereka bertobat. Supaya dia selamatkan mereka. Supaya dia pulihkan mereka. Bahwa kalau kita bertobat, kita akan selamat. Kalau kita bertobat, Tuhan akan memulihkan kita. Dan itu memang kehendak Tuhan untuk kita. Dan bahkan penyembahan yang benar
yang Tuhan kehendaki, korban yang Tuhan kehendaki adalah pertobatan, hati yang hancur. Yesaya 66 ayat 1 dan 2, beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang menjadi perhentianku? Tuhan tidak pusing soal kita harus membangunkan tempat untuk Dia, membangun gereja. Kalau saudara merasa bersalah sekarang, jangan habiskan uangmu untuk membangun gereja dan berpikir bahwa Tuhan akan menerima persembahan itu sebagai penyucian dosamu. Tidak demikian. Tuhan bilang, untuk apa semua itu? Saya tidak butuh. Saya tidak butuh semuanya itu. Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang. Kepada siapa? Orang yang bagaimana? Kepada orang yang tertindas. Ini dalam bahasa aslinya miskin. Miskin di dalam roh, atau ini adalah metafora dari kerendahan hati. Orang yang rendah hati, yang tahu bahwa dia orang berdosa, yang tidak punya kebaikan apa-apa untuk bisa diberikan kepada Tuhan. Yang tidak punya jasa apa-apa untuk diberikan kepada Tuhan. Dia hanya sadar dirinya, saya manusia celaka. Saya adalah orang najis bibir dan saya ada di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Dan yang patah semangatnya ini, orang yang menyesali dosa-dosanya. Yang menyesali dosa-dosanya. Dan yang gentar kepada firman-Ku. Ini adalah korban. Daud mengatakan, korban kepada Allah adalah hati yang hancur, jiwa yang remuk, pertobatan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau memperingatkan kami. Engkau tidak menghendaki kami binasa. Dan saat ini kalau mungkin selama ini kami tidak punya hati dengan Engkau, kami tidak suka dengan Engkau. Mungkin ada di antara kami yang melihat kebaktian sesuatu yang sangat membosankan. Mendengarkan firman Tuhan tidak ada kenyamanan di situ, tidak ada kebahagiaan di dalam mendengarkan firman Tuhan. Ya mungkin kadang kami tidak, mungkin ada di antara kami yang tidak menyenangi Engkau, tidak menyukai Engkau. Tuhan, ampuni kami akui ini. Engkau tidak pantas untuk mengalami yang seperti itu. Karena Engkau ada pencipta. Kau menciptakan segala sesuatu. Termasuk kami. Segala sesuatu diciptakan oleh Engkau dan untuk Engkau. Kami diciptakan untuk Engkau, untuk memuliakan Engkau, untuk menyembah Engkau. Dan kalau kami tidak melakukan itu, Tuhan ampuni kami, pulihkan kami. Kalau hati kami jauh daripadamu, Tuhan, tolong kami. Bawa hati kami kembali kepadamu, Tuhan. Ini kami, kasihani kami dan tarik kami, Tuhan. Tangkap lagi hati kami. Nyatakan keindahan-Mu kepada kami, Tuhan. Supaya hati kami tertarik kepadamu. Supaya hati kami mencintai-Mu, Tuhan. Dengan segenap hati kami. Kami menyembah Engkau, kami menyukai Engkau. Melihat Engkau sebagai tujuan kami. Dan kalau kami gereja-Mu yang adalah garam dan terang dunia ini, namun kami sudah gelap dan menjadi tawar. Tuhan, pulihkan juga kami. Bakar kembali gairah di dalam hati kami akan Engkau, Tuhan. Akan Engkau, bukan yang lain, bukan pelayanan, bukan kesuksesan kami, bukan melihat apa yang kami lakukan, pelayanan kami berhasil, Tuhan. Tapi sungguh untuk menginginkan Engkau saja. Untuk melihat Engkau dimuliakan saja. Untuk kami bisa bersama Engkau saja dan penuh sukacita bersama dengan Engkau, Tuhan. Tuhan, hanya Engkau yang bisa membuat hati kami seperti itu, Tuhan. Tolong kami. Tolong kami, Tuhan. Tarik hati kami. Jadikan hati kami baru. Basuh hati kami, Tuhan. Pulihkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara,
sebentar lagi kita akan melakukan satu bentuk penyembahan, yaitu perjamuan kudus. Tapi seperti yang kita sudah dengarkan firman Tuhan, janganlah ini hanyalah bentuk, tapi mari kita menyembahnya dengan esensi. Kita tidak usah persoalkan bahwa apa kita makan roti seperti rotinya Tuhan Yesus, atau anggur seperti zamannya Tuhan Yesus. Apa kita duduk di meja seperti mejanya Tuhan Yesus. Itu tidak penting, itu hanyalah bentuk. Tapi esensi, apa yang menjadi esensi dari perjamuan kudus ini? Tuhan Yesus melakukan ini dan memerintahkan atau mengamanatkan kepada murid-muridnya untuk terus melakukan itu dari generasi ke generasi, untuk meneruskan sampai kita sekarang saat ini. Adalah dia melakukannya ini sesaat sebelum dia menyerahkan dirinya untuk kita. Dia mengatakan, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu. Dia mengatakan itu kepada murid-muridnya. Itu adalah kerinduan Tuhan. Dia ingin duduk makan bersama-sama dengan kita, dengan murid-muridnya. Dan saudara, inilah esensi dari perjamuan kudus ini. Bahwa hati kita rindu. Waktu kita melakukan perjamuan kudus ini, kita rindu, Tuhan, kami rindu untuk bersamamu, duduk bersama Engkau di satu meja, makan bersama, minum bersama, bersekutu bersama dengan Engkau. Karena kita tahu Tuhan ada di sorga sekarang. Dan dia memberikan pengharapan itu kepada kita. Dia mengatakan suatu waktu nanti dia akan membawa kita, dia akan datang kembali dan membawa kita tinggal bersama-sama dengan dia, makan bersama-sama dengan dia, duduk dalam perjamuan satu meja dengan dia. Dan saat ini kita masih di dunia ini, tapi kita rindu saat itu, kita rindu untuk makan bersama dengan Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan meninggalkan tradisi ini, perjamuan ini, sebagai media bagi kita, sebagai bentuk ibadah kita, untuk mengekspresikan hati kita yang rindu, yang ingin bersama-sama dengan Tuhan, yang bahagia melihat Tuhan kita yang kasihnya begitu besar itu. Dan ini yang dia nyatakan kepada kita dalam perjamuan, kasihnya yang begitu besar. Ketika makan bersama dengan muridnya, dia mengambil roti itu, dia memecah-mecahkannya dan dia mengatakan kepada muridnya, makan ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Dan demikian juga dilakukan dengan cawan. Dia bilang ini adalah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Tuhan mau kita melakukan ini untuk mengingat kasih-Nya yang besar. Kita ingin melihat Dia yang begitu indah, kasih-Nya yang luar biasa indah itu, yang memuaskan kita, yang menjadi kebahagiaan kita. Dan dia ada di sana, tapi dia meninggalkan tradisi ini supaya kita bisa mengingat dengan baik, supaya ini kiranya bisa menjadi alat untuk kita bisa di dalam hati kita, di dalam manusia batinnya kita bisa mengerti bagaimana Tuhan mengasihi kita. So, ini ada esensi daripada perjamuan kudus kita bersama ini. Bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Nyawanya. Kalau dia sudah serahkan nyawanya, apalagi yang dia tidak akan serahkan bagi kita. Kalau diserahkan, dia rela mati supaya kita hidup. Saudara, kalau dia rela menderita supaya kita senang. Kalau dia rela dipermalukan supaya kita bangga, supaya kita mulia. Kalau seorang bapak rela memberikan anaknya yang tunggal untuk menjadi korban, untuk mati bagi kita, saudara, tidak ada kasih yang lebih besar lagi dari itu. Tidak ada kasih yang lebih indah dari itu. Saudara, inilah perjamuan kita. Dan kalau Bapak Ibu Saudara percaya dengan itu, percaya dengan kasih Tuhan itu, dan saat ini ingin menikmati Tuhan di dalam perjamuan, di dalam meja perjamuan, mari saya ajak, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan dalam perjamuan saat ini. Mari kita siapkan perjamuan kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa
Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan hanya bagimu Allah yang mulia.
Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Engkau sungguh indah. Tidak ada yang sama seperti Engkau Tuhan. Engkau mengambil roti, Engkau mengatakan bahwa itu adalah tubuh-Mu yang Engkau serahkan bagi kami. Tuhan, kami akui tidak ada keselamatan bagi kami selain karena Engkau menyerahkan nyawa-Mu bagi kami. Selain karena Engkau menanggung semua penghukuman atas dosa-dosa kami yang tidak menyembah Allah yang sejati itu. Kami yang hanya menyembah dalam bentuk, kami yang hanya menggunakan Allah sebagai alat, kami yang hanya menggantikan kemuliaan Allah dengan barang-barang fana, bahkan dengan diri kami sendiri, menjadikan diri kami Tuhan. Kami harusnya dimurkai. Namun Engkau menggantikan kami Tuhan. Engkau menebus kami. Tubuh-Mu hancur di atas kayu salib, menanggung murka Allah. Oleh karena dosa-dosa kami, oleh karena kami tidak menyembah Allah dengan benar. Kami tahu hanya kasih-Mu, hanya perbuatan-Mu yang menyerahkan diri-Mu di atas kayu salib, tubuh-Mu yang menanggung dosa kami, murka Allah bagi kami. Itulah keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Kami ingin bersama-Mu Tuhan. Kami ingin makan bersama-Mu. Mari kita makan bersama. Tuhan, terima kasih untuk darah-Mu yang Kau curahkan bagi kami, untuk membeli perjanjian baru bagi kami, bahwa Engkau akan menjadi Allah kami dan kami umat. Engkau akan memberikan kepada kami hati yang baru, hati yang taat, hati yang menyembah-Mu, hati yang takut akan Engkau, yang mengasihi Engkau. Semua itu Engkau beli dengan darah-Mu. Darah yang mahal, nyawa-Mu sendiri, hidup-Mu sendiri. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Dan Tuhan, kami rindu untuk mengasihi-Mu. Kami rindu Tuhan, jadikan hati kami seperti itu. Kami rindu untuk minum bersama dengan Engkau. Kami akui hanya darah-Mu saja yang melayakkan kami untuk menjadi umat Engkau, penyembah-penyembah Engkau yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama. Ya, amin. Amin, amin, amin. Amin Tuhan. Terima kasih.
Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan sekali lagi, bukan soal bentuk, tapi hati kita, esensinya. Bukan soal jumlah, berapa banyak yang berkenan kepada Tuhan, berapa persen yang berkenan kepada Tuhan, tetapi hati yang memuliakan Tuhan, hati yang bersyukur kepada Tuhan, hati yang percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan baik, Tuhan yang memberkati kita semuanya. Tuhan yang membuat pekerjaan kita berhasil, dan Tuhanlah yang mempercayakan apa yang kita miliki sekarang ini. Dan kita ingin memuliakan Tuhan dengan harta kita. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau telah mencukupkan kebutuhan kami, memberikan hal-hal baik kepada kami. Bahkan lebih dari yang kami perlukan telah Engkau berikan kepada kami. Membuat pekerjaan kami berhasil dan kami menerima sesuatu saat ini. Tuhan, kami ingin memuliakan Engkau dengan segenap hati kami. Kami ingin apa yang kami miliki ini boleh dipakai untuk kemuliaan Engkau. Tuhan, kiranya Engkau berkenan dengan persembahan kami. Biar ini berbau harum di hadapan Engkau. Dan biar Engkau memberkatinya. Biar dengan persembahan ini, nama Engkau dimuliakan di antara bangsa-bangsa. Orang-orang akan melihat Engkau sungguh Allah yang luar biasa, Allah yang indah, juru selamat satu-satunya. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.